Kemah-kemah ini dihuni oleh keluarga-keluarga kita yang mengungsi karena kekejaman rezim Asad Suriah yang mempertahankan kekuasaannya dengan cara menteror, menghujani rumah-rumah mereka dengan bom, masjid-masjid, sekolah-sekolah, toko-toko. Itu paling ukuran berapa? 3 kali 2 meter kali ya? Ini macam-macam. Dan di camp-camp ini ada 2 macam, Ustaz. Jadi, nah, yang seperti ini dia sudah ada pendaftaran sebelumnya. Kemudian para pengungsi yang lebih dulu daftar, datang, dibikinin pondasi lebih rapi. Sementara yang terlambat nggak kebagian jatah itu ya, dia bikin tenda-tenda di kebun pohon zaitun. Dari tali satu pohon kemudian diikat Ya, ke tali yang ke yang lain. terpal yang apa adanya. Nah, ini sepanjang ini lahannya kosong, nggak ada pengelolaan. Nah, yang di sini dikelola sudah rapi. Mengasuh anak-anak Jumlahnya lebih banyak yang yatim nggak dikelola maupun yang karena masih ada keterbatasan. orang tuanya. Alhamdulillah di tempat ini kita mendanai 3 taman kanak-kanak gratis. Taman kanak-kanak Cutnya Dini. Oh, udah Cut Nyadin. Semua? Nah, ini Cut boleh saya pause nggak? Boleh. Gimana? Di camp-camp ini kan ada beberapa nama ya di sana. Di antaranya ada camp Siju, kemudian camp Royan, camp Semarin gitu. Nah, Cut Nyadin itu ada di camp Siju. Nah, Satu ini- camp, satu sekolah. Iya, kita buat seperti itu. Ada 3 TK amanah dari masyarakat Indonesia yang pada penghujung Oktober 2019 kita resmikan. Ada tim yang datang ke sana dari Sahabat Al-Aqsa. Kita resmikan 3 TK tersebut. Nah, di camp Siju itu ada 7.000 pengungsi. 7.000 sampai 9.000. 4.000-nya anak-anak kecil di bawah 12 tahun. Makanya banyak sekali. Berarti satu sekolah ini berapa banyak? Di Cutnya Adin ada 220 dibagi 2 sesi, pagi dan siang. 300-an berarti. 220, Oh, 110 pagi, 110 siang. Ajlis ma'akum. Nah, yang dipelajari adalah Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab, mereka bukan udah jago ya? Nah, kita nih sempet tercengang oleh satu video singkat yang ketika ditunjukkan satu kertas ke anak-anak negeri Syam, rata-rata nggak bisa baca. Ketika kita lihat ternyata Allah tulisannya. Nah, itu menyedihkan sekali karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW mendoakan negeri Syam, Allahumma barik lana fi Syamina wa yamanina. Tapi ternyata kondisinya saat ini anak-anak kecil kita di negeri Syam bahkan lafaz Allah saja nggak bisa. Makanya di TK-TK kita ini, di antaranya Cut Nyadin ini kita ajarkan baca tulis bahasa Arab. Masya Allah. Supaya ngerti ya, masa lafzul jalalah aja nggak bisa gitu ya. Iya, Saking banyaknya mereka ditindas kali ya. iya. Nggak sempat lagi untuk bahkan sekedar mengajarkan atau untuk punya apa ya, punya keistimewaan untuk bisa ya sekolah gitu ya. Iya. Nah, kenapa Cut Nyadin yang dipilih? Nah, tentu karena beliau adalah salah satu pahlawan wanita ya, perempuan dari Tanah Rencong yang tubuh kembang dari keluarga yang Pesantren ya. sangat religius. Ya. Nah, sehingga kita berharap anak-anak kita, terutama yang banat ya, bisa tumbuh juga seperti Cut Nyadin. Bunda Cut Nyadin yang kelak nanti akan memperjuangkan tanah kelahiran Amin mereka. insyaallah. مجانة الحمد لله. شو اسمك انت؟ على ليد Namanya ما bagus. شاء الله. بلغ سلامي الى ابوك الى الوالد صح؟ Nah, ini di TK Buya Hamka. Ini nggak punya ruang gitu ya. Ada ini di halamannya. Oh, halaman Kadang-kadang mereka, ini kelas-kelas ini. Oh ya. Kadang-kadang indoor, kadang-kadang outdoor. Kalau musim dingin itu kan
nggak kuat rata-rata, jadi make indoor ya di ruang kelas. Kalau musim Kelasnya dari kontainer, peti peti kemas. dan kita mau bangun sekarang. Nah, ini salah satu rekaman mereka sudah bisa menulis bahasa Arab. Allah. Masya Allah. Ini senang sekali nih, berita gembira buat kita semua, terutama para muhsinin di Indonesia yang secara rutin menginfakkan sebagian hartanya untuk biaya pendidikan mereka di TK-TK kita. Insyaallah. Kaifa halukum jami'an? Jadi ketika ditanya nanti di yaumil kiamah ya, kamu tahu nama saya dari mana? Allah bilang ya. Oh, ini diajarin sama orang-orang yang ada di Indonesia. Harus gitu banget ya. السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini di TK Buya Hamka. Ini. Masya Allah. Jadi ini di TK kita ya, di salah satu camp pengungsian namanya Semarin. Camp Semarin kita kasih nama TK Diponegoro. Pahlawan kita yang bukunya udah lengkap ditulis Ya, oleh Ustadz Salim Ustadz ya. Salim. Masya Allah. Masih kecil-kecil udah pada pinter bahasa Arab ya. Jadi tentunya sangat berharap sama seperti di TK Cut Nyadin, kalau mereka udah memahami agamanya dengan baik, kemudian paham kitabullah, sunnah Rasulullah, nantinya tentu akan menjadi salah satu pejuang-pejuang yang mempertahankan tanah kelahiran mereka yang Allah muliakan dan Rasulullah cintai. Ya, sesedikit apapun ya saya pikir langkah kita atau usaha kita untuk bisa mendekatkan mereka kepada Islam itu sangat dihitung ya. Jadi kalau di sini kita mikir ya, nambah hafalan, nambah ilmu dan segala macam, di sana mengenalkan huruf Allah aja itu sudah kayak ya, karena kerusakan besar yang disampaikan sama rezim Bashar Assad itu ya, Masya Allah. Dan di sini Ustaz, ketika kita datang pada tahun 2009 itu 4 bulan sebelumnya guru-gurunya nggak dibayar, anak kekurangan biaya. Kemudian kita datang membawa kabar bahwa akan diresmikan 3 TK. Nah, lalu kita kabari insya Allah akan di cover oleh masyarakat Indonesia melalui Sobat Al-Aqsa. 4 bulan nggak dibayar ya. Iya, Masya Allah. Nggak berkurang kualitas pengajaran. Ya. Tetap. Nah, ini lagi Jelasin kenalin. Diponegoro ya. Masya Allah. Masya Allah. Memang salah satu kejahatan yang paling besar adalah membuat orang tuh nggak tahu apa-apa sehingga dia cuma mikirin, jadi udah nggak ada bedanya sama hewan, cuma mikirin makan, Iya. berkembang biak gitu doang ya. Iya. Ngeri sih itu. Karena mereka terlalu susah ya. Rasanya berat meninggalkan anak-anak ini di sini. Memang untuk sementara ini keadaan masih aman, tapi angkara murka belum berhenti mengintai. Rezim Asad Suriah masih berusaha untuk menghancurkan dan mengambil alih kembali. Satu lagi ada kawasan di yang sudah aman ini. Camp Royan. Tadi ya Buya Hamka ya. TK Buya Hamka Dia itu. tidak akan segan-segan Ada 200 anak-anak kita yang belajar sama seperti TK lainnya, dibagi 2 sesi pagi dan siang. Yang dipelajari pun sama. Saya lihat di sana tuh rapi Ustaz. Kurikulum, kemudian jam belajar, pengajarnya sudah terbentuk karena memang sebetulnya sudah berdiri, ada yang 2 tahun sebelumnya, ada yang 5 tahun sebelumnya. Cuma terkendala biaya, fasilitas, dan
Ini semuanya dibuat dari kontainer peti kemas. Nah, ketika kemarin musim dingin, di puncak musim dingin kan sering hujan. Ya. Ini agak seru nih, unik. Kalau musim panas itu di Timur Tengah jarang sekali hujan. Kita nunggu hampir setengah tahun nggak pernah hujan. Ketika musim dingin hujan terus. Qadarullah, ruang-ruang kelas TK-TK kita ini yang terbuat dari kontainer ketika musim dingin tuh bocor. Dan kita punya target sebelum musim dingin tahun depan, insya Allah dengan izin Allah, pertolongan Allah dan juga bantuan masyarakat Indonesia, kita targetkan sudah kita bangun dan atapnya juga mudah-mudahan nggak bocor lagi sehingga mereka nyaman belajar. Dan pemilihan Buya Hamka tentunya Buya Hamka inspirasi bagi muslimah Indonesia. Kalau yang tadi kita lihat kan rumah untuk tadi ya sekedar bisa bertahan hidup ya, rumah darurat ya. Shelter. Kalau ini naik level, bukan hanya bertahan hidup tapi juga ya memberikan sebuah pendidikan bagi mereka, tarbiyah bagi mereka sehingga mereka itu punya satu misi ke depan. Jadi sudah naik level, bukan hanya yang tadi seperti dibilang sama Hawariyun ya, bahwa mereka tuh direndahkan dengan cara sampai di titik gua masih hidup sudah syukur. Nah sekarang kita coba untuk naikin bahwa bukan hanya hidup tapi mereka harus dididik, terutama diperkenalkan dengan Islam, diperkenalkan dengan agama supaya mereka tahu tujuan mereka hidup di dunia itu apa. Dan ini semua TK-nya ada di ini ya tadi ya, di Aleppo. Azaz. Oh Azaz. Aleppo. Masya Allah. Berarti di dalam ya, berarti ya. Perbatasan Turki. Oh di dalam Suriah. Bukan Ada satu sekolah di mana. hal yang selalu terngiang-ngiang ketika kita ke sana, Ustaz. Jadi di antara ratusan anak-anak yang ceria kita datangi, kita bawa coklat, bawa permen, bawa beberapa hadiah gitu. Ada beberapa anak-anak yang menyendiri. Kita lagi main di tengah-tengah lapangan, dia mojok sendiri gitu. Introvert gitu. Kenapa nih? Kita ajak, kita berusaha ceria, kita hibur, dia diam. Malah justru ketika kita paman-pamannya mendatangi mereka, om-omnya, dia kayak ada traumatik. Nah, kita tanya akhirnya ke kepala sekolah di TK tersebut. Jadi ini anak melihat bapaknya dibunuh di depan mata dia. Allahu Akbar. Jadi setiap ada orang yang datang, khususnya laki-laki asing, dia langsung terbayang. Ya. Itu belum selesai trauma. Flashback. Berarti itu ya. Jadi saya jadi ingat di Indonesia juga sama. Di Indonesia ini sekarang problem mental ini lebih banyak daripada problem fisik. Jadi dibandingkan dengan klinik yang menyembuhkan penyakit fisik, ternyata di zaman sekarang di pandemi ini mulai kebuka itu mental illness itu lebih besar daripada sekedar physical illness. Nah mungkin juga ya pasti bukan mungkin ya pasti ya ada luka-luka yang mereka nggak kelihatan pada anak-anak ini, dan saya pikir salah satu yang kayak ya kita coba untuk ngelihat diri kita sendiri ya, kita mungkin juga punya luka-luka kayak gitu ya, dan yang paling bisa menyembuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah, karena Allah yang punya hatinya, Allah yang punya dirinya, jiwanya. Dan saya pikir kalau kita coba untuk nge-push dia untuk senantiasa bisa dekat sama Allah gitu ya, dengan tadi misalnya diberikan pendidikan, lalu diperkenalkan pada Al-Quran, diperkenalkan pada Allah, sifat-sifat dan segala macam, bukan nggak mungkin ini bisa diselesaikan insya Allah. Iya, berarti tahun depan ya bagi teman-teman sekalian ada tiga sekolah. Pertama adalah Cut Nyadin, yang kedua adalah di Ponorogo, yang ketiga adalah Buya Hamka. Nah, yang teman-teman yang Minang ini sudah wajib insya Allah ya. Iya. Masya Allah. Apalagi Buya Hamka itu, Ustadz, kita ketahui bahwa pada usia 6-7 tahun ternyata setelah pulang sekolah beliau itu lanjut lagi belajar di madrasah diniyah. Nah, ini tuh kita ibaratkan ini tempat mereka di usia-usia yang sama seperti Buya Hamka ketika belajar agama dulu, mereka sedang belajar di TK Buya Hamka gitu. Mudah-mudahan ada yang tumbuh menjadi seorang ulama, cendekiawan, sastrawan. Pasti ada. Saya yakin Ya pasti Rob, ada. ya Rob. Di antara mungkin anak-anak kita 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi terus mendengar ada syekh yang salah satu portofolionya adalah nama sekolah yang madrasah Buya Hamka gitu ya, atau madrasah Cut Nyadin atau madrasah di Ponorogo. Walaupun sangat sulit banget bagi mereka untuk bilang di Ponorogo tadi gitu ya. Masya Allah, tapi ya mudah-mudahan ya. $60.000
nggak banyak bagi jutaan orang Indonesia insya Allah. Ya, tentunya insya Allah. Apalagi juga ini bukan seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka perlukan sebenarnya. Tapi ya kita berharap bahwa bantuan-bantuan kita yang kecil ini setidaknya bisa menjadi sebuah tanda kepedulian. Dan ya siapa tahu nanti Allah memberikan yang lebih besar lagi daripada dengan itu Allah membuka yang lebih besar lagi daripada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi total 3 sekolah tuh ada berapa murid ya? 220, 200, 200, 600-an. 600-an. Nah, hanya yatim Hanya yang yatim. selama Covid. Kita berharap ya teman-teman sekalian mudah-mudahan situasi segera normal, karena ya situasi kayak gini aja berat bagi kita ya. Berat bagi orang-orang pelaku usaha aja berat, orang-orang punya uang aja berat. Orang-orang yang punya banyak pilihan sekolah aja berat, apalagi bagi saudara-saudara kita yang hidupnya nggak normal setiap hari ya. Tentunya kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, khususnya bagi teman-teman sekalian yang mendengar ini di bulan puasa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, wa mamashi fi hajati akhi wa baligu fiha kana khairul lahu min itikafin asyri sinin. Jadi sesungguhnya barang siapa yang bisa mengantarkan dengan tangan dan kakinya sendiri kepada saudaranya yang memerlukan, maka semua itu lebih baik daripada beritikaf 10 tahun. Dalam hadis yang lain kan beritikaf di masjidku kata Rasulullah, yaitu dalam Masjid Nabawi. Nah, artinya kalau kita benar-benar serius dan kita benar-benar all out ya untuk itikaf ya, saya pikir ada saudara-saudara kita yang di luar sana yang dia kalau tidak punya rumah mati. Saya yakin sih, karena saya pernah musim dingin di situ. Antum kan pernah ke sana kan, dan antum tahu kita yang rihlah aja, kita yang tamasya aja kedinginan. Dan kita masih punya pilihan untuk ya udah saya nggak mau pergi ke sini deh, saya mau di hotel aja. Tapi mereka kan nggak punya, dan mereka kemana-mana ya bertambah dingin, masuk ke rumah juga dingin. Terpalnya tipis. Iya, saya tadi lihat kan, makanya bisa diginiin. Ya saya bisa bayangin orang kita yang sudah kayak apa ya. Kita di dalam hotel aja kedinginan kalau nggak ada AC panas. AC kok panas ya, air conditioner panas itulah. Nah, itu problem satu. Ada problem yang lain lagi, yaitu adalah tadi kan yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Pendidikan ini kan masalah nggak kelihatan. Menurut saya problem yang nggak kelihatan itu jauh lebih penting daripada problem yang kelihatan. Kalau ada orang yang meninggal karena kedinginan, selesai urusannya. Tapi kalau dia hidup dan dia kufur, itu adalah sesuatu yang lain lagi. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Dan satu hal yang saya harus sampaikan pada diri saya sendiri terus menerus, dan juga saya ajarin pada anak-anak saya, jangan mikir bahwa kaum muslimin itu terpisah satu sama lain. Karena kita nggak tahu siapa yang membela kita nanti di hadapan Allah. Siapa tahu nanti ketika kita sudah di ujung jurang neraka, ada orang yang kemudian bilang sama Allah, ya Allah, orang ini pernah bantu saya, walaupun kita nggak ngerti orangnya kayak apa, kita nggak ngerti dia siapa, tapi mungkin dia bilang bahwa ya saya pernah dibantu sama orang ini yang ada di jurang neraka ini. Dan bisa jadi kita nggak tahu amal-amal mana, karena muslim itu satu. Allah nggak pernah membedakan nanti muslim Indonesia nanti akan bersaksi atas dirimu, enggak, atau muslim yang di dekatmu yang bersaksi atas dirimu, enggak, tapi muslim yang ada di seluruh dunia. Dan saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperhatikan mereka. Kayak anak saya kan bilang kan kemarin ketika kita buka bareng, Abi benar nggak sih saudara-saudara kita tuh makan dari remah-remah roti gitu ya. Saya bilang ya itu yang terjadi gitu maksudnya. Sehingga kalau kita bisa minimal, kalau orang di sini ya terus kita kasih mereka di bawah normal, itu mereka udah seneng banget. Tapi kalau anak-anak kita ya kita sudah kasih lebih daripada normal, itu bagi mereka tuh kayak makan biasa tuh kayak kok gini sih, kok nggak ada makanan sih. Oh itu bisa buat saya marah besar tuh. Ketika istri saya juga biasa gitu, kamu ngomong nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan, ini apa semua ini kan gitu kan. Karena ya tadi tanpa kita sadari ya kita kayak memanjakan orang gitu ya. Standar. Ya tapi saya pikir sebaliknya, karena mereka tuh standarnya yang mereka nggak punya makan, mereka nggak bisa proper. Jadi ketika dikasih yang di bawah normal saja mereka sudah merasa sangat bersyukur. Dan ketika rasa bersyukurnya itu ketika di hadapan Allah kan pahalanya besar. Nah itu loh maksud saya. Jadi contoh ya, antum ngasih orang di Indonesia mungkin ketika antum ngasih mereka makanan yang biasa, kadang-kadang antum saya pernah loh ngasih orang ketika berbuka puasa ya di jalan gitu, mereka buka. Dan mereka tuh ketika ngeliat tuh kayak gimana ya, nasi ayam doang, paham gak sih?
nasi ayam doang gitu. Ini pernah, dan kita tuh yang ngasihnya juga kayak gimana ya, walaupun ya pahala sudah tetap di hadapan Allah ya, tapi kayak gimana gitu maksudnya. Tapi kalau kita ngasih mereka nasi ayam, kira-kira kesyukuran mereka kan lebih besar, dan insya Allah kesyukuran mereka lebih besar itu yang akan dicatat Allah lebih banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Ya betul ya, kira-kira gitulah. Ya itu mungkin. Masya Allah. Jazakallah khairan. Insya Allah nanti kita coba lihat lagi oleh-oleh yang antum bawa ke kita untuk kita semua ya. Oleh-oleh yang kita bawa dari Sahabat Al-Aqsa untuk teman-teman di Indonesia. Kan banyak yang nanya loh, gimana sih kabar saudara-saudara kita? Ada anak-anak yatim yang kita biayai, ada sekolah-sekolah yang kita coba untuk hidupkan, ada rumah-rumah yang coba kita untuk bangun untuk mereka, dan masjid alhamdulillah sudah naik. Sekarang lanjut nanti klinik pemasangan mata buatan.